sama UX designer. Nah, jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini di jadwal, di judul poster, jadi hari ini kita akan membahas lebih dalam apa sih itu UI designer, apa sih itu UX designer, dan apa sih perbedaan antara UI designer sama UX designer. Nah, dan hari ini juga pastinya mengundang narasumber atau speaker yang sudah berpengalaman, yang luar biasa, berkompeten di bidangnya teman-teman. Nah, mungkin kita mulai aja nih. Saya akan mengenalkan dulu nih speaker kita pada hari ini, Kak Nadia Hareswari. Halo, Kak. Mute, sorry. Halo. Ya. Selamat sore. Apa kabarnya nih, Kak? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Semoga teman-teman dan Kak Nadia semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Oke. Mungkin nggak usah berlama-lama nih, Kak. Kita mungkin akan menampilkan dulu nih kepada operator mungkin ya, mengenai CV atau biodata Kak Nadia Hareswari. Apa sih pekerjaan Kak Nadia Hareswari sekarang, atau apa aja sih pengalamannya di bidang UI designer atau UX designer? Oke. Kepada Jadi, operator. Sambil nunggu nih, cerita dulu Kak, dikit-dikit. Oke, Kakak jadi di daerah mana nih? Sekarang aku kebetulan lagi di Sulawesi sih. Lagi Waduh, jauh. di luar ya, lagi jalan-jalan. Wah, keren. Lagi Terus liburan ya? ya lagi liburan. Terus juga kalau aku sih sekarang freelance ya. Sebelumnya aku lead UX designer di salah satu startup di Jogja. Sebelumnya juga sempat jadi junior researcher UX research di perusahaan ke startup company di Malaysia. Terus kalau sekarang karena mau living the 8 to 5 life, jadi kita lebih pilih freelancing, nggak ikut company manapun, di my own boss kayak gitu. Kalau total sih sekarang udah ngedalamin UI UX itu udah 4 tahun, dari awal kuliah sampai hari ini 4,5 tahun. Terus sebenarnya lebih fokusnya itu ke UX research, tapi karena role-role sebelumnya itu ambil UI/UX, jadi sempat juga ngerjain UI design, juga pernah jadi product manager juga kayak gitu. Wah, keren. Ya. Berarti udah banyak banget ya Kak pengalaman. Selain jadi UI designer, UX, ternyata Kakak juga pernah nih ya jadi UX researcher gitu. Iya, UX Wah, research. keren. Ya. Oke. Mungkin nggak berlama-lama nih Kak. Kayaknya teman-teman juga udah pada nunggu, udah penasaran sih apa sih perbedaan UI designer versus UX designer. Jadi kepada Kak Nadia, narasumber kita pada hari ini, boleh untuk memaparkan materi. Nah, kepada operator boleh nih silahkan di-share materinya. Oke. Gue mulai sekarang ya. Oke, pertama-tama thanks teman-teman yang udah datang. Semoga nantinya webinar ini bisa bermanfaat dan bisa ngasih clue ke teman-teman semua yang bingung mungkin mau ambil role UI design, UX design, atau bahkan dua-duanya. Semoga ini bisa jadi pencerahan. So, langsung aja. Next. Ya. Nah, ini nih sebenarnya yang sering bikin bingung. Aku yakin banget itu karena di lowongan pekerjaan, mau di Jobstreet atau di LinkedIn, itu mostly pasti kita lihat ada UI/UX designer. Nih contohnya sebelah kiri, Shopee nyari UI/UX designer. Ada juga startup namanya Kulina, dia nyari UI/UX designer. Meanwhile, di saat yang sama, ada yang nyari user experience designer aja. Terus ada yang nyari interaction designer. Ada lagi yang nyari user interface designer. Itu tuh sebenarnya tuh beda apa enggak sih? Nah, gimana cara kita untuk tahu role mana yang pas? Nah, next. Nah, sebelumnya, biar lebih gampang understanding-nya, aku lebih baik kita breakdown dulu.
sebenarnya apa sih kata experience sama interaction yang ada di istilah user experience atau user interaction. Kalau experience sendiri dalam istilah user experience, itu sebenarnya berhubungan dengan apa yang dirasakan user atau what user feel. Terus apa yang jadi motivasi user, what motivate the user. Terus yang selanjutnya berhasil atau enggaknya user dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau experience di bahasa Indonesia ini kan basically artinya pengalaman kan. Jadi semua yang berkaitan sama pengalaman pengguna itu tuh masuk ke dalam user experience. Meanwhile, kalau interaction dalam kata user, dalam istilah user interaction, itu biasanya berhubungan dengan klik tombol, mengisi form, scroll di suatu halaman. Pokoknya intinya setiap interaksi yang dilakukan user pada suatu elemen. Jadi setiap gerak-gerik user itu termasuk interaction. Kayak gitu. Jadi bedanya udah kelihatan jelas nih sebenarnya kalau kita breakdown dari user experience sama user interaction tuh fokusnya di mana. Oke, makin jelas, supaya makin jelas, aku jelasin deh job desk-nya UX dulu pertama. Next. Oke, kalau job desk dari user experience designer itu sebenarnya garis besarnya itu ada 3. Yang pertama, dia harus mencari tahu dulu gimana sih behavior seorang user saat menggunakan aplikasi atau website. Kemudian setelah dia tahu gimana behavior user, biasanya dari sana kita bakalan ngelihat, oh ternyata user tuh punya kesulitan untuk mengerjakan suatu task di bagian fitur ini, kayak gitu. Berarti kan muncul user problem. Nah, setelah muncul user problem, next job-nya yaitu untuk mencari insight. Nah, insight yang sudah didapat nanti akan digunakan untuk kedua membangun flow yang mudah digunakan dan harus ada value-nya untuk user. Setelah kita tahu, oke, ternyata si user kesulitan untuk pakai fitur ini. Terus, apa dong solusinya? Nah, itu pekerjaan user experience designer. Dia harus membangun flow yang mudah digunakan dan memiliki value untuk user. Value di sini berarti problemnya si user tadi tuh harus bisa ke-solve. Terus, next, menganalisa apakah feature-nya working or no. Ini tugas paling terakhir. Jadi setelah nanti udah di-develop sama programmer, user experience designer ini harus menganalisa apakah feature-nya itu benar berhasil, benar bervalue untuk user atau enggak. Jadi top 3 tugas dari seorang user experience designer itu fokus ke overall experience. Mencari tahu behavior user untuk find out apa sih problem usernya. Terus yang kedua, membangun flow yang mudah digunakan dan memastikan itu dapat menyelesaikan masalahnya si user dengan lewat analisa apakah feature-nya working or not. Jadi again fokus ke overall experience. Itu job desk-nya user experience designer. Meanwhile kalau UI designer, next. User interaction designer itu pertama dia memutuskan gimana look dari suatu feature. Jadi biasanya kalau dari UX designer nih, dia kan udah bikin konsep, udah bikin flow. Nah, nanti flow dan konsep yang udah valid bakal dilempar ke user interaction designer. Jadi UI designer nih biasanya kerjanya setelah UX selesai, kayak gitu. Dia bakal memutuskan gimana sih look dari feature dan konsep yang udah dibuat sama UX designer tadi. Itu bisa dilihat, oke aku mau pakai warna ini, mau pilih typography yang kayak gimana, penggunaan ikonnya cocoknya gimana, terus stylenya kayak gimana, kayak gitu. Nah, setelah dia menentukan nih gimana nanti fiturnya bakal kelihatan kayak apa, dia harus memastikan si user ini tahu betul kalau dia sedang berinteraksi dengan komponen yang dia buat. Jadi sebagai UI designer itu kamu harus bisa bikin elemen yang user tuh aware, ada elemen itu di situ, dan elemen ini merupakan perwakilan dari apa sih value yang dimauin sama si UX designer, kayak gitu. Terus tugas yang ketiga, dia harus bisa membangun desain yang konsisten, responsif, sama intuitif. Konsisten di sini berarti kalau kamu punya website atau aplikasi, hampir di setiap halaman yang didatengin user itu feel-nya sama. Jadi contohnya kalau buka Gojek nih, kalau buka Gojek app, kan kerasa kan dari awal sampai akhir kamu selalu ngeh kalau oke aku nih lagi di dalam aplikasi Gojek, bukannya kamu di dalam aplikasi yang lain kayak gitu.
benar-benar khasnya, konsisten. Terus next itu responsif. Kalau responsif itu berarti setiap tombol atau elemen yang diklik sama si user itu bakal memunculkan timbal balik atau feedback. Misalnya kalau kamu ngeklik tombol next kayak gitu kan, tombol next berarti harusnya ke halaman selanjutnya kan, kayak gitu. Terus intuitif itu berarti user tanpa harus ngelihat guidebook dia ngerti. Kalau aku habis klik tombol apa next, aku harus ngeklik apa kayak gitu. Jadi tanpa user harus bertanya terlalu banyak ke customer service, atau user harus melihat help page, atau user harus melihat guidebook kayak gitu. Jadi user interaction designer ini fokus utamanya ke aesthetic experience yang berkaitan sama keindahan kayak gitu. Jadi kan sekarang kelihatan kan kalau job desk-nya semakin jelas perbedaannya. Kalau si UX designer itu atau user experience designer fokus ke overall experience, jadi apa yang kamu rasain, apa yang kamu ucapkan ketika menggunakan aplikasi, apa yang kamu pikirkan ketika menggunakan aplikasi, itu semua menjadi tanggung jawabnya user experience designer. Meanwhile, kalau user interaction designer, dia fokus ke apa yang kamu lihat, tombol apa yang ada di sini. Kalau aku klik tombol ini, apa yang akan terjadi? Itu jadi tanggung jawabnya user interaction designer. Kayak gitu. Terus next. Oke. Nah, aku supaya lebih paham lagi, teman-teman, aku pengen ngasih contoh case di Netflix. Aku yakin hampir semua teman-teman di sini kan subscribe Netflix ya. Dan di Netflix itu dia punya UI tampilan luarnya ya, UI dan UX yang konsisten, responsif, dan intuitif. Nah, salah satu yang menarik menurut aku di Netflix itu adalah mereka punya feature skip intro, di mana streaming app yang lainnya tuh belum punya, dia yang pertama punya. Karena aku berlangganan Disney Hotstar, terus ada Amazon Prime, terus juga ada HBO Go. So far mereka belum menerapkan skip intro dan baru Netflix gitu loh. Nah, sekarang supaya makin paham apa sih bedanya UI sama UX, kita lihat di mana Netflix Design Team bisa memunculkan feature skip intro yang memiliki value buat usernya. Oke, next untuk lihat desain prosesnya. Nah, anggap aja di sini kita kenal sama dua orang yang ada di desain tim Netflix. Yang pertama ada Leo. Leo ini UX designer. Terus ada Monique yang merupakan UI designer. Nah, sebagai UI dan UX designer di Netflix, apa aja sih task yang mereka kerjain? Bakalan beda atau bakalan sama nih? Coba kita lihat. Oke, ini dia task Leo. Sebenarnya task Leo ini garis besarnya ada 3. Pertama, dia harus ngelakuin research. Research itu berarti riset. Nah, kalau riset, si Leo ini harus melakukan beberapa upaya untuk memperoleh informasi kan otomatis. Nah, biasanya UX designer itu expected untuk ngelakuin user interview. User interview ini biasanya untuk mengetahui behavior, gimana sih usernya tuh waktu nonton Netflix di smartphone, mereka biasanya kayak gimana ya. Nah, ini tuh jadi tugas Leo. Leo bakalan duduk berhadapan dengan user, bakalan ngerekam screen yang dilihat sama user, dan dia juga ngerekam juga behavior user saat itu, tingkah lakunya, gerak-geriknya, body language-nya kayak gimana. Nah, dari situ muncullah user problem. Di situ Leo lihat, based on research, dia lihat kayak, oh ternyata user tuh males banget nonton intro. Waktu nonton intro mereka nggak fokus ke layar. Mereka malah kadang-kadang ninggalin HP-nya. Atau mereka mungkin cuman ngeletakin HP-nya dan nggak ngelakuin apa-apa, kayak gitu. Ternyata based on research, Leo bisa menemukan user problem itu. Nah, biasanya kalau untuk research sendiri nih, tools yang dipakai itu ada aplikasi namanya Notion. Notion itu kayak catatan, kayak notes gitu. Dan ini enak banget untuk dipakai UX designer, UX researcher biasanya untuk nyatetin apa sih setiap gerak-gerik usernya. Dia tulis, oke, sekarang si user nih naruh HP-nya di tempat tidurnya, kayak gitu. Habis itu dicatat pakai buku sama bolpen juga fine-fine aja, kayak gitu. Maksudnya cuma versi digitalnya. Terus next, setelah si Leo find out apa sih user problemnya, dia kan berarti punya banyak catatan nih. Si user ngelakuin A, si user bilang B waktu dia nonton Netflix di smartphone. Nah, di setiap catatan dari user ini,
dia mapping. Mapping ini termasuk bagian dari analyze kayak gitu. Dia mapping apa yang dilakukan user, apa yang dikatakan user, apa sih yang ada di pikiran user, dia mapping. Dari situ semua dia dapat insight. Ternyata setelah aku perhatiin, hampir 90% user yang aku interview, mereka tuh nge-skip dengan scrubbing progress bar-nya. Scrubbing itu jadi kayak slide ya, nge-slide progress bar-nya dia geser kayak gitu. Nah, terus dia pikir, tapi kan kalau mereka scrubbing itu nanti nggak bisa pas kan, pasti ada aja beberapa detik yang kelebihan, atau ada aja beberapa detik yang kurang, jadi mereka harus dikit-dikit, padahal smartphone ukurannya kan kecil. Nah, dari situlah si Leo sebagai UX designer muncul konsep feature skip intro, dan mulai dibuat lo-fi-nya. Buat teman-teman yang belum ngerti, lo-fi itu low fidelity, yang berarti Leo ini nyoret-nyoret. Low fidelity ini bisa dibikin digitalize dengan menggunakan tools kayak Miro atau wireframing tools yang lebih advance, tapi juga bisa menggunakan sticky notes, menggunakan kertas dan bolpen kayak gitu. Nah, habis itu setelah si Leo udah muncul dengan konsep fiturnya seperti apa, cara kerjanya gimana, terus dia udah bikin lo-fi-nya, dia harus ngetes dulu nih sebelum dia lempar ke Monique nantinya. Dia harus ngetes. Oke, tesnya ini biasanya disebut usability test, atau lewat workshop juga bisa kayak gitu. Jadi dia balik lagi ke user yang sebelumnya, terus dia nunjukin ke usernya, aku punya konsep ini, what do you think, kayak gitu. Jadi nanti usernya bakal ngejelasin kayak, menurut aku ini kurang kali ya, menurut aku nggak bisa, agak sulit nih ngeklik tombol ini kayak gitu. Aku males sih pakai kayak gini, aku soalnya gini gitu. Jadi dari tes yang berikutnya, ini tes kedua ya, tes yang pertama nih, tes yang pertama, dia memastikan kayak oke, konsep aku nih valid apa enggak sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya konsep dia masih belum valid, otomatis dia harus balik lagi, antara balik riset lagi karena misalnya user problemnya ternyata belum akarnya dia harus nyari lagi, atau dia iterasi lagi untuk nge-wireframe, bikin konsep yang lebih mudah buat usernya kayak gitu. Pokoknya dia iterasi terus sampai akhirnya konsep dia valid. Nah, testing ini biasanya ada tools, contohnya Maze Design, teman-teman bisa cari sendiri di Google. Ini juga free, Maze Design. Ada card sorting kalau misalnya nggak yang digital, versi yang langsung ya, offline-nya kayak gitu. Tadi tas Leo. Jadi yang pertama, next. Jadi kalau kita summarize, nah, kalau kita summarize nih, tasknya si Leo sebagai UX designer tuh workflow-nya bakalan ngelakuin research, di mana dia harus nge-interview user dulu untuk cari tahu ada nggak sih masalah yang dialamin user, apa sih yang dirasain user, kan seperti yang aku bilang tadi, dia harus ngerti user behavior, kan dia harus paham apa yang user rasain. Jadi dia harus tanya kayak, kamu ada kesulitan kah? Atau adakah yang kamu suka dari aplikasi ini? Kayak gitu, riset. Dari riset dia akan menemukan user problem. Kalau ada user problem atau insights, dia harus nge-analyze itu. Jadi nge-analyze ini untuk cari tahu kayak gimana ya cara aku bisa nge-solve problemnya si user ini kayak gitu. Dan analyze ini nulis di sticky notes atau menggunakan Miro kayak yang aku jelaskan tadi. Terus abis itu kalau punya waktu lebih untuk sebelum testing, biasanya kita akan bikin wireframe. Wireframe itu kayak gambar ketiga, teman-teman bisa lihat. Jadi coret-coret ya, itu warna-warni pakai spidol. Jadi baru konsepnya, konsep kira-kira fiturnya ini mau kayak gimana sih bentuknya, kayak gitu. Baru konsepnya doang, dan dalam bentuk lo-fi. Lo-fi ini kayak gini, coret-coret doang di atas kertas, pakai spidol warna-warni, pakai sticky notes, kayak gitu. Cuman buat bayangan aja. Nah, kemudian kalau misalnya udah jadi ini lo-fi-nya dibawa untuk testing. Testing ke user yang tadi kita ajak ngobrol sebelumnya. Kayak, kalau gini gimana? Menurut kamu helpful nggak nanti? Kayak gitu. Habis itu kalau misalnya oke, kira-kira dari hampir 100% user yang kita tes ternyata bisa menyelesaikan task atau bisa skip intro dengan mudah, menurut mereka ini bisa membantu, maka next, ini jadi tugasnya Monique. Tolong next. Nah, selanjutnya kalau udah valid kan tadi si Leo bakal bilang ke Monique, Monique, ini aku udah valid, aku udah nemu gimana caranya si user supaya bisa skip intro dengan gampang. Ini aku minta kamu desainin gitu.
Pertama, Monique walaupun dia udah dapat konsep lo-fi nih dari si Leo, dia tetap harus melakukan research. Kenapa dia harus research? Karena seperti yang aku bilang tadi, UI designer itu harus bikin desain yang konsisten. Jadi kalau mau research itu biasanya dia bakal lihat desain library. Kalau dalam UI itu ada desain library, di situ Monique bakal lihat desain-desain terdahulunya kayak gimana sih di aplikasi Netflix tuh, khasnya Netflix tuh button-nya untuk button ini gimana, icon biasa dipakai apa, stylenya apa, typography-nya apa. Jadi dia harus research untuk make sure desain yang dia buat itu bisa konsisten sama desain-desain yang udah ada sebelumnya. Jadi nggak, kalau misalnya kita nggak research sebagai UI designer, si Monique nggak research, nanti padahal Netflix kan, let's say, khasnya dia warnanya hitam, merah kan, kayak gitu kan stylenya, tema utamanya. Terus kalau dia nggak research, bisa-bisa dia malah ngasih warna biru. Itu kan out of place banget kalau di Netflix. Maka dari itu, research itu penting buat UI designer. Lebih ke look back desain-desain sebelumnya untuk make sure desain yang berikutnya itu bisa konsisten. Nah, tools untuk research ini otomatis dia perlu mood board atau design library kalau misalnya udah ada, paper, pen, kayak gitu. Jadi cari inspirasi dulu. Nah, kalau udah selesai nih, udah dapat, oke, cocoknya kayaknya untuk fitur skip intro ini, aku pakai icon yang, aku nggak perlu pakai icon. Aku langsung aja pakai typography yang biasa dipakai. Terus enaknya aku taruh di sebelah sini deh, kayak gitu. Dia otomatis langsung nge-wireframing. Nah, mulai deh button skip intro ini dibangun dan diimplement ke komponen yang lebih besar. Nah, untuk bikin button skip intro ini biasanya UI designer atau Monique itu tuh pakai aplikasi namanya Figma, pakai Sketch juga bisa, atau Adobe XD. Dan ini kalau Figma sama Adobe XD itu, Figma dong yang gratis, Sketch sama Adobe XD itu paid. Nah, dari situ dia bakalan membangun nih, oke, ini bentuknya aku letakin di sini. Kalau udah jadi komponen kecil skip intro itu, dia bakal implement ke komponen, oke, enaknya aku masukin tombol skip intro ini ketika videonya baru mau mulai, kayak gitu, misalnya, contohnya ya. Tuh. Nah, setelah dibangun, komponennya udah masuk nih, dibikin prototipe-nya, Monique harus tes. Tapi again, testing ini nggak dilakuin Monique sendirian. Jadi si Leo bakalan datang untuk bantuin Monique. Di sinilah UX designer itu, jadi tugasnya belum selesai ya, walaupun udah dilempar ke Monique, UX designer itu masih punya task untuk balik lagi nge-assist Monique untuk ngelakuin testing. Karena kenapa harus ada Leo dan Monique di saat itu? Karena mereka punya fokus yang berbeda kan. Kayak aku bilang, kalau si UX designer atau Leo ini fokusnya lebih ke whole experience atau overall experience. Meanwhile, kalau Monique sebagai UI designer fokusnya lebih ke aesthetic experience. Jadi ketika testing, yang mereka lihat pun juga dua hal yang berbeda. Nah, kalau si Leo, dia bakal ngeliat nih ke user kayak, oke, user ngeh nggak nih ada, user bisa nggak nih skip intro dengan sekali klik kayak gitu. Berhasil nggak, langsung nggak, pas nggak tuh dia kalau diklik langsung di bagian yang dia pengen tonton kayak gitu, langsung di bagian saat seriesnya mulai misalnya kayak gitu. Itu yang diperhatiin Leo. Kalau yang diperhatiin Monique, dia langsung, oh, user nggak nih kalau aku naruh tombol skip intro gitu, atau malah usernya masih scrubbing progress bar-nya kayak gitu. Nah, misalnya dalam satu tes user ternyata dari 10 user yang diinterview, ternyata cuman 3 orang yang ngeh. Berarti di situ ada kesalahan, entah itu di UI maupun UX-nya. Di situ mereka research lagi, oke, kesalahannya di mana nih? Kalau di UI-nya apakah kurang visible kalau ditaruh di situ? Berarti itu jadi tugasnya UI designer. Terus kalau misalnya ternyata usernya emang nggak minat sama sekali untuk pakai button itu, oh berarti ada yang salah di bagian research-nya Leo. Mungkin itu not really a big problem kayak gitu. Nah, untuk testing ini bakal pakai tool sama ya, Maze, ada Hotjar, ada, atau A/B test kayak gitu. Tapi yang jelas fokus yang dilihat tetap berbeda. Kan. Nah, terus next. Next slide. Nah, jadi kalau si Monique ini, tugasnya pertama dia research. Dari konsep atau lo-fi yang dibikin oleh Leo, dia bakal ngeliat, oke, kalau misalnya mau kayak gini nih,
untuk fitur kayak gini cocoknya aku pakai typography yang gimana gitu. Dia research gitu. Terus next kalau udah tahu nih mau kayak gimana bentukannya atau desainnya, dia bakal wireframe. Tapi wireframe-nya karena si Leo udah bikin lo-fi, otomatis tugas dia adalah bikin hi-fi, high fidelity yang benar-benar working, yang udah 99% mirip sama gimana nanti kalau udah di-coding sama developernya kayak gitu. Habis itu kalau hi-fi-nya udah selesai, dibawa ke user lagi untuk testing, dan di sini testing dia nggak sendiri, dia bakalan ditemenin sama UX designer atau Leo gitu. Next. Nah, akhirnya berkat kolaborasi dari Leo sama Monique, muncullah button skip intro kayak gitu. Jadi deh, desain fitur skip intro. Nah, sekarang tinggal tugasnya programmer nih buat ngewujudin jadi nyata. Kayak gitu. Bisa dilihat kan, buat fitur skip intro yang cuman segitu ukurannya, cuman simple banget, ternyata melalui desain proses yang panjang. Kayak gitu. Jadi UX itu harus research. Jadi ketika kita mau membangun suatu feature, nggak bisa semena-mena ya, kayak aku mau nambahin ini ya, aku mau nambahin itu ah. Tetap kamu harus research. Baik kamu UX designer maupun UI designer, kamu harus research, kamu harus analyze, kamu harus wireframe, kamu harus testing. Cuman, again, karena fokus yang berbeda, otomatis job desk-nya juga berbeda. Kalau kamu UX designer, fokus ke experience atau pengalaman pengguna, gimana pengguna bisa mudah makainya, gimana bisa selesai nih, cepet nih mereka nonton filmnya, langsung mulai kayak gitu. Kalau UX kayak gitu ya, kalau UI yang dia pikirin adalah mau pakai teks yang kayak gimana ya, pakai icon apa enggak ya, terus kayak gitu. Mau diwarnain enggak ya itu buttonnya biar kelihatan, kayak itu yang dipikirin UI. Tapi tetap prosesnya sebenarnya sama, cuman job desk-nya jatuhnya beda kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi perbandingannya aja nih buat biar makin jelas. Kalau UX designer itu, again, fokusnya ke overall experience pengguna. Terus yang jelas karena dia bakal ngelakuin research, dengan user interview, dan lain-lain analyzing. Maka kalau kalian mau jadi UX designer, itu penting buat teman-teman untuk punya analytical thinking. Jadi harus bisa berpikir kritis, kayak gitu. Connecting the dots istilahnya kalau di UX itu. Kamu harus bisa dari informasi A, B, dan C, gimana supaya itu jadi insights yang meaningful. Gitu. Kamu harus punya analytical thinking. Kalau buat kalian yang suka mikir keras nih, suka iniin puzzle lah, suka yang misteri-misteri gitu, it's a perfect job for you actually. UX designer tuh di situ serunya. Terus, karena bakalan banyak user interview, kalian otomatis harus bisa kolaborasi dengan user, kayak gitu. Habis itu kalian juga harus punya kemampuan empathy. Empathy ini gimana sih? Kayak misalnya kalau aku sebagai user nih, saat menggunakan suatu aplikasi, apa sih yang aku rasain gitu? Apakah aku kesel makanya karena susah nih, ribet kayak gitu? Apakah aku malah senang karena cepet banget prosesnya, semua selesai kayak gitu? Harus bisa berempati. Jadi put yourself in their shoes lah istilahnya gitu. Terus skill berikutnya yang UX designer harus punya juga design thinking. Jadi design thinking itu sebenarnya ada ilmunya sendiri. Biasanya ini ada webinarnya sendiri. Kalau tertarik untuk jadi UX designer, better look up ya design thinking itu apa. Aku nggak akan jelasin di sini karena itu materi tersendiri kayak gitu. Terus next, job kalian itu bakal involve di banyak usability test, user interview, banyak workshop kayak gitu. Jadi otomatis UX designer-nya harus orang yang outgoing. Kamu bakalan ketemu sama banyak orang-orang baru. Kamu ketemu user kayak gitu. Waktu aku jadi UX designer itu pun aku juga sering nongkrong di kafe karena aku mau ketemu user untuk testing atau interview. Otomatis ketemu orang baru. Di samping ketemu orang baru, kamu juga harus banyak kolaborasi sama teman-teman di kantor. Saya kayak anak marketing. Kalau misalnya aku bikin fitur ini, impact-nya ke marketing kayak gimana. Jadi kamu harus ngadain workshop untuk orang-orang di dalam kantor lah, di sesama yang ngerjain app yang sama kayak gitu. Jadi pokoknya intinya UX designer harus outgoing, kamu harus bisa, pokoknya ketemu orang baru bisa lost gitu lah. Gitu. Terus habis itu tools yang dipakai UX designer itu
biasanya ada sticky notes. Ini wajib bawa sticky notes kemanapun kalian pergi, harus bawa sticky notes. Terus kalau misalnya nggak suka nulis, kalian bisa pakai yang digital. Digitalnya ada Miro, ada Notions, ada Figma, kayak gitu. Figma tadi wireframing tools-nya, Notions-nya buat nyatet, Miro itu buat nge-analyze atau bikin lo-fi juga bisa, kayak gitu. Meanwhile, kalau UI designer itu fokusnya ke aesthetic experience pengguna. Sorry, itu aku typo, aesthetic experience ya. Jadi fokus ke hal-hal yang sifatnya kreatif, beauty, keindahan, kayak gitu. Jadi otomatis karena fokusnya ke estetik, jadi kamu harus punya creative thinking. Terus kamu harus bisa bikin desain yang adaptif, responsif, dan konsisten. Gitu. Otomatis kalian harus punya skill desain lah ya di awal-awal kayak gitu. Terus UI designer ini kalau jobnya sendiri dia bakal involve di testing sama kayak UX, tapi again yang dilihat itu aesthetic experience-nya. Terus banyak-banyak pakai design tools. Design tools itu untuk wireframing atau design tools yang dipakai untuk prototyping kayak gitu. Kalau toolsnya sendiri ada Figma, ada Sketch, ada Adobe XD, pakai Adobe Illustrator juga bisa dipakai buat misalnya kalau mau bikin asetnya sendiri ya, kalau nggak pengen download atau copy paste dari internet, biasanya bikin sendiri supaya original harus punya skill AI kayak gitu. Terus prototyping tools, jadi untuk bikin micro interaction-nya di prototype tools itu bisa juga. Jadi yang paling jelas adalah UX designer itu kamu bakal kayak jurnalis, kayak detektif. Kamu ngulik-ngulik apa sih yang dirasain user, apa sih yang ada di pikiran mereka kayak gitu. Terus kamu bakalan testing. Pokoknya cari tahu terus. UX designer tuh harus curious. Jadi harus punya rasa penasaran yang tinggi kayak gitu. Kalau UI designer dia lebih fokus kayak skill yang desain gitu, artistik gitu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya UI designer sama UX designer beda nggak sih Kak? Beda sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kan emang di lowongan pekerjaan tuh banyak yang nulis UI/UX designer kan. Itu tuh sebenarnya artinya kalian harus mengerjakan a bit of both. Jadi ngerjain keduanya. Kalau UI designer doang kayak aku bilang tadi, UX designer juga sama. Kalau kalian apply ke job yang tugasnya UI/UX designer, otomatis kamu harus ngerjain dari research di awal itu sampai desain. Jadi lebih banyak sih kerjaannya emang. Ini aku be honest with you guys aja ya. Jadi kalian harus bisa do a little bit of both, harus ngelakuin prosesnya benar-benar dari awal, prosesnya si Leo sampai prosesnya si Monique juga itu jadi tugas kalian kalau UI/UX designer. Tapi baik lagi kalau misalnya user problem itu kan unik ya, nggak selalu itu aja. Biasanya nggak melulu sih kamu harus solve dari awal banget nih, harus research dulu kayak Leo. Nah kalau misalnya problemnya cuma berkaitan sama aesthetic experience, jadi kamu cukup ngerjain yang UI aja, misalnya kita ganti deh warna buttonnya supaya lebih kelihatan kayak gitu. Tapi tetap harus research untuk cari tahu sebenarnya user problemnya apa nih. Jadi nggak harus dari nol, harus dari Leo dulu terus ngerjain tugasnya Monik, nggak. Bisa juga mungkin berkaitan sama UI doang, means you have to do UI task only. Tapi kalau berkaitan sama experience yang sifatnya feel, think, does, itu maka kalian punya tugas sebagai UX kayak gitu. Oke, sebenarnya itu aja sih materinya. Jadi intinya UI sama UX itu beda. Semoga jelas buat teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja di chat, kembaliin ke hostnya. Oke, terima kasih Kak Nadia atas pemaparan materinya. Jadi jelas ya teman-teman perbedaannya. Dan pastinya di akhir sesi ini kita ada Q&A. Jadi pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget di kolom chat teman-teman. Silahkan bertanya di kolom chat. Oke. Ada nih Kak yang nanya dari Dwi Ahmad Fajrian. Halo Kak, maaf agak sedikit keluar dari materi pembicaraan. Ada tips dan trik tidak Kak di dalam UX
ada pendekatan dengan design thinking. Saya suka kesulitan pada tahap divine. Setelah tahap empathize, kira-kira ada tips dan trik Kak untuk bisa melewati tahap divine yang baik dan benar. Oke. Oke. Nah, kalau oh ya, pertama halo Dwi Ahmad Fajrian, makasih udah bertanya. Ini nggak keluar kok sebenarnya, nggak apa-apa pertanyaannya kayak gini. Emang sih di design thinking, tadi aku udah nyenggol sedikit nih design thinking. Jadi design thinking tuh kayak apa ya, metode yang biasa dipakai UX researcher atau pokoknya product design in general itu untuk bisa lebih menggali apa sih user problemnya kayak gitu. Nah, tahap yang pertama itu emang define nih. Kalau di define itu supaya bisa lewat, kalian harus pinter-pinter interviewnya sih, mengulik datanya itu. Karena di define itu kan kita mau nyari tahu nih, apa sih user problemnya, apa sih insights yang bisa aku ambil. Otomatis, mungkin harus kalau kamu sering kesulitan untuk ngelewatin tahap define, means kamu harus banyak-banyak untuk belajar tentang user interview, gimana sih cara ngegali pertanyaan supaya user itu nggak singkat-singkat jawabannya. Jadi bisa lebih jelas nih kelihatan sebenarnya user problemnya kayak apa. Jadi saran dari aku, kamu perbanyak pelatihan untuk user interview. Coba bikin pertanyaan yang lebih intriguing. Jadi user itu jawabnya lebih honest, terus user itu juga bisa menjabarkan pengalamannya secara keseluruhan. Hindari yes or no questions, contohnya yang paling simpel kayak gitu. Lebih banyak tanya mengapa atau why. Kenapa sih kok kamu tadi klik button ini misalnya? Kenapa sih kok kamu kayak gini? Kenapa kamu kayak gini? Lebih menanyakan kenapa, jadi mereka bisa menjelaskan. Kayak gitu. Kalau masalah defense tuh pintar-pintarnya kita untuk menggali informasi. Di sini nih diperluin kemampuan detektifnya harus ekstra kayak gitu. Jadi saranku ya tadi kayak banyakin belajar tentang user interview karena sebenarnya emang kalau define nggak kalau pas define kamu nggak full nggak bisa apa ya istilahnya kalau pas define kamu itu nggak bisa ngegali dengan benar memang yang paling ngeri nih kita tuh berusaha solving problem yang sebenarnya nggak ada ternyata atau bahkan problem yang sebenarnya nggak sebegitunya gitu jadi kita harus bisa gali yang mantap gitu jawab ya oke sama-sama. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mm-mm. Ada nih lagi Kak pertanyaan dari Dava Firmansyah. Sore Kak, izin bertanya, maaf di luar topik. Apa yang bisa kita tonjolkan untuk melamar sebagai UI UX designer atau researcher pada suatu perusahaan sementara kita masih pemula? Oke. Kalau misalnya aku anggapnya, oh ya, Dava, aku anggapnya kamu, let's say kamu belum pernah punya experience ya di UI UX designer, belum pernah melamar di pekerjaan ini sebelumnya. Itu banyak kok case-nya teman-teman aku yang kayak gitu juga. Dan cara mereka bisa di-hire sama perusahaan adalah menonjolkan portofolio kayak gitu. Kalau pekerjaan yang nggak jauh-jauh dari kreatif kayak kita gini, otomatis kamu harus punya portofolio. Di portofolio itu kamu jelasin nih, aku misalnya kalau pengen jadi UI designer nih, fokus tunjukin aku punya skill untuk ngedesain kayak gini nih, aku bisa bikin aplikasi ini. Case study lah, bikin case study contohnya. Nge-redesign, itu yang paling sering tuh, eksplorasi, redesign, eksplorasi, kayak gitu. Jadi kamu harus punya portofolio, karena kalau perusahaan mau nge-hire kamu, tapi dia nggak tahu nih, kamu sebenarnya kalau ngedesain kayak gimana nih, stylenya cocok nggak sama perusahaan aku, kayak gitu, dari mana dong mereka bisa yakin sama kita. Jadi aku saranin buat Dava, kalau misalnya pengen di-hire suatu perusahaan atau pengen melamar sebagai UX designer, kamu harus nyiapin portofolio dulu, kayak gitu. Kalau UI tadi lebih nonjolin ke ini nih hasil desain aku, kayak gitu, lebih kayak design exploration. Kalau UX designer atau UX researcher, kamu bisa bikin portofolio yang isinya itu case study. Misalnya kamu mau mengulik tentang Gojek. Gojek kan kayak udah dewa banget nih. Kamu pengen tahu nih, penasaran kayak usernya tuh pasti punya kesulitan deh, ada user problem nih. Nah, kamu di situ tonjolin, aku bikin case study tentang Gojek nih di sini di portofolio. Kamu tulis di situ. Jadi kalau memang teman-teman belum punya pengalaman atau masih pemula, aku saranin untuk bikin portofolio kayak gitu. Dan di uploadnya bisa di Dribbble. Dribbble itu untuk UI designer, biasanya untuk nonjolin desain.
Kalau UX designer atau researcher, kalian bisa bikin website, personal website. Yaitu misalnya davafirmansyah.com, kayak gitu. Terus isinya case study kamu, kayak gitu. Jadi harus punya portofolio ya. Portofolio tuh nggak perlu dalam bentuk PDF. Sekarang everything online, bisa pakai Dribbble atau bikin website sendiri. Gitu. Oke, berarti portofolio ya Kak sangat penting kuncinya. Jadi Yes, teman-teman jangan kuncinya takut portofolio. untuk yang buat pemula. Ya, Oke. jangan khawatir. Karena teman aku banyak kok yang dia memang sama sekali belum pernah di-hire company apapun, dengan bermodalkan portofolio, dia dapat panggilan, kayak gitu. Jadi jangan khawatir, emang portofolio itu yang paling penting sih. Oke, ada lagi nih Kak Ya. pertanyaan dari Swarna Dwi. Kalau menurut Mbak Nadia secara pribadi nih, lebih nyaman jadi UX designer atau UI designer? Oh, kalau secara pribadi ya, personally, karena aku orangnya curious, aku juga outgoing, aku suka interview orang randomly. Kayak aku kalau setiap pakai aplikasi pun aku bertanya kayak, "Ih, kok bisa sih dia munculin fitur gini? Sebenarnya ada problem apa sih kok sampai kepikiran fitur ini?" Otomatis aku lebih prefer jadi UX designer. Tapi UI designer juga seru sih, karena itu berkaitan sama estetika, desain, dan lain-lain tuh menarik juga. Kalau aku personally emang interest-nya lebih ke UX design, UX research specifically, terus ya itu sih karena aku orangnya lebih ke arah want to know what user thinks, want to know what user feels, kayak gitu. So, problem solving kayak gitu-gitu deh. Oke, berarti Mm. sebetulnya tiap orang beda-beda nih ya Kak. Beda-beda, Sesuai. beda-beda otomatis. Iya. Oke, Mm-mm. ada lagi nih Kak. Kayaknya ini pertanyaan yang paling sering nih Kak dari Johan. Halo Kak, izin bertanya, kesulitan yang Hmm. terbesar apa yang ada di UI UX designer? Kalau UI UX designer tuh mungkin, nih kalau misalnya role-nya UI/UX designer apa UI sendiri, UX sendiri nih. Kalau misalnya UI/UX designer, kesulitannya otomatis kamu itu gajinya kopral, tapi ininya tanggung jawabnya jenderal gitu, karena kamu ngerjain dua hal yang panjang gitu loh. Jadi memang proses sih itu, prosesnya panjang banget. Based on my experience-nya, aku pernah mau ngembangin fitur di salah satu startup sebelumnya, aku harus research benar-benar dari jauh-jauh hari sebelum fitur itu launch. Karena prosesnya dari aku user interview, aku harus nge-interview orang-orang, mereka sebenarnya punya problem apa, dari situ aku baru dapat user problems, terus setelah itu aku masih harus bolak-balik, ada bagian iterasi itu loh. Jadi prosesnya kan nggak cuma dari awal sampai akhir selesai. Kadang-kadang di tengah-tengah kita harus ngulang lagi, kok masih nggak valid nih ternyata yang aku temuin. User problemnya sih bukan yang ini nih sebenarnya nih, ternyata solusi yang aku bikin bukan ini nih seharusnya. Waktu aku tes kok usernya nggak kebantu, nggak ada yang berubah nih kayak gitu. Nah otomatis aku harus ngulang lagi. Yang sulit sebenarnya itu sih, ketika kamu harus iterasi terus-menerus, itu makan waktu, meanwhile kita pun punya deadline kan. Misalnya user kan juga nggak mau lama-lama dong nungguin, misalnya mereka punya problem ini nih, mereka nggak mau dong lama-lama nungguin kayak itu sampai di solve. Otomatis kita juga dikejar waktu, tapi di saat yang bersamaan kita harus memberikan solusi yang terbaik. Jadi musuh utamanya sebenarnya lebih ke waktu kayak gitu. Terus juga benar nggak sih yang kita pikirin selama ini tentang user? Karena kan kita bukan user, kita tuh nggak pernah user, cuman kita diharapkan untuk bisa berpikir sebagai user. Itu sih yang sulit. Pertama, waktu. Terus yang kedua, bisa nggak sih kita tuh menempatkan diri sebagai dia? Karena apa yang dibilang user belum tentu kita rasain. Jadi kita kadang-kadang nggak pas, nggak bullseye apa yang kita kira selama ini ternyata bukan. Kayak gitu. Jadi harus ngulang iterasi. Itu sih sulitannya. Kalau UI/UX ya, jadi back and forth. Kalau sendirian itu beratnya gitu. Itu kesulitan. Ya, sama Yohan. Udah pertanyaan lagi nggak ya? Oke, berarti Kak sejujur-jujurnya Mm-mm. sesuai dengan pendapatan ya Kak, aduh gimana ngomongnya? Apa Sesuai ya? dengan beban pekerjaan,
semakin banyak beban pekerjaannya gitu kalau jadi UI UX designer merangkum dua-duanya. Ya walaupun pendapatannya Eh, lumayan ya Kak, lebih tinggi daripada persatu, tapi otomatis lebih banyak apa ya perjuangan iya, pekerjaan otomatis iya daripada karena ini. bener-bener semuanya kamu kerjain kan, little bit of both lah kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang Mm-mm. masih ingin bertanya, boleh banget di kolom chat ya teman-teman. Untuk saat ini belum ada yang bertanya ya. Mungkin saya nih Kak, boleh bertanya. Jadi Boleh, boleh. sebenarnya tipsnya kalau misalnya kita ingin nih menjadi fokus antara menjadi UX designer atau UI designer, bagusnya kita punya apa ya pengalaman menjadi UI UX designer atau gimana Kak gitu. Mengawalinya haruskah kan rata-rata kebanyakan yang saya Oh lihat ya, UI UX designer dulu baru akhirnya merujuk kepada jadi UX designer atau gitu Kak. eh sebenarnya enggak sih? Enggak. Sebenarnya kamu bisa aja dari orang yang sebelumnya mungkin marketing, terus ternyata punya interest di desain dan emang punya skill untuk desain aplikasi, contohnya bikin mockup atau wireframing. Kalau kamu mau langsung nyemplung ke UI, itu fine-fine aja. Yang penting kamu qualified gitu loh. Kamu yang punya skill di desain. Kalau UI itu wajib banget harus punya skill desain kayak gitu. Kalau misalnya kamu sebelumnya developer, terus kamu capek coding, kamu pengen ngedesain aja juga nggak apa-apa jadi UI designer. Jadi kamu nggak harus punya dasar UI maupun UX untuk terjun ke role ini. Kamu bisa dari siapapun. As long as kalau sebagai UI otomatis kamu harus bisa desain. Kalau sebagai UX kamu harus punya interest yang tinggi, curiosity yang tinggi, rasa penasaran yang tinggi kayak gitu. Karena UX itu harus bisa jadi detektif, UI harus bisa jadi desainer kayak gitu. Jadi nggak melulu sih. Tapi emang aku akuin sih kebanyakan teman-teman aku pun sebelumnya dia UI designer, terus mungkin ketertarikannya ke UX. Setelah itu biasanya jadi product manager kayak gitu, atau bahkan ada yang dari UI ternyata punya skill coding jadi developer juga ada kayak gitu. Tapi nggak melulu kamu harus punya sejarah atau interest ke punya sejarah atau pengalaman di UI UX nggak harus. Yang penting kamu punya ini lah basicnya, basic skillnya harus desain atau punya curiosity, analytical thinking yang bagus kayak gitu. Oke, makasih nih Kak atas jawabannya jadi tercerahkan ternyata jadi tahu gitu. Iya. Pada teman-teman yang lain boleh banget ya yang ingin bertanya lagi, jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman boleh bertanya di kolom chat. Selagi menunggu mungkin saya ingin bertanya satu hal lagi nih Kak. Saya kan bukan dari anak IT nih, tapi kan pernah dengar UX research. Nah, dari pemaparan Kakak kan UX designer itu juga apa ya? Ada research-nya gitu tentang user experience. Nah, jadi apa sih Kak inti perbedaan sama UX researcher gitu? Setahu saya UX Oke. researcher juga gitu pekerjaan. UX designer itu sebenarnya kayak payung ya, dia kayak payung yang membawahi banyak cabang ilmu gitu. Jadi di bawah UX designer itu ada juga UX research, ada UX writing, kayak gitu. Banyak banget sebenarnya. Nah, UX researcher ini salah satu bagian dari UX designer. Jadi kayak makin detail. Jadi saat kita membangun suatu aplikasi, especially kita fokus ke UX-nya nih, kamu nggak cuma bikin flow doang. Kalau flow doang nih, mungkin ya bisa dibilang sebagai UX designer. Dia bikin desain flow-nya dari user dari sini ke sini ke sini ke sini itu lewat apa. Nah, tapi kan sebelum kamu bikin wireframe, kamu research. Jadi UX researcher itu ya tugasnya cuma riset aja. Dia benar-benar turun ke lapangan, dia banyak-banyak ngelakuin user interview kayak gitu, terus ngumpulin insights, mengolah data, terus ngecek apakah fitur yang sebelumnya tuh working or no, ngeliat matrix. Kalau UX research di situ. Kalau UX designer, ya kamu kerjain dari research, iya kamu kerjain wireframing, kamu kerjain juga testing, kamu kerjain juga kayak gitu. Tapi kalau UX research itu spesifik di bagian research-nya aja. Minimal kalau ada UX writing, ya dia fokus ke penulisan-penulisan yang ada di aplikasi. Kalau misalnya kalian yang paling khas nih, itu sekarang Gojek ya. Gojek itu kan bahasanya kayak bahasa sehari-hari, kayak ngomong ke temen. Nah, itu dia UX writing-nya, brand voice-nya kayak gitu. Itu tugasnya UX writing. Bagian dari UX designer juga.
Jadi sebenarnya dia memayungin banyak hal sih kalau UX designer itu. Oke, baru tahu banget nih Kak. Saya kira UX researcher itu emang benar-benar beda. Ternyata bagian dari UX designer. Bagian dari UX designer ya. Oke, ada Oh. pertanyaan lagi nih Kak. Dari Dwi Ahmad Fajian. Kayaknya nih tertarik nih menjadi UX designer. Nanya nih, apa ada rekomendasi buku bacaan Kak untuk menambah pengetahuan mengenai UX? UX nih, aku sejauh ini yang udah aku baca ya, itu ada Lean UX. Aku lupa penulisnya siapa. Lean UX itu buku yang bagus buat teman-teman yang mungkin pengen bergerak di startup ya, dan kalian masih dalam progres yang membangun from scratch. Gitu tuh baca Lean UX oke. Terus ada juga judul lain itu Starts with Why. Buku ini nggak cuma buat UX designer sih, bisa buat orang marketing juga, buat anak-anak product management juga bisa kayak gitu. Tapi buat UX nih useful, Starts with Why. Jadi kita belajar untuk menanyakan mengapa instead of apa kayak gitu. Itu dua buku yang menurut aku mind blowing untuk UX designer, membuka pikiran. Bagus. Lean UX sama Starts with Why. Cuma itu dulu deh, karena itu berat juga bacaannya. Awalnya mulai dari situ nggak apa. Oke, makasih Kak atas jawabannya. Ya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget teman-teman, kita masih ada waktu. Oke, terima kasih Kak rekomendasinya. Nah, Ya. mau nunggu lagi nih pertanyaan dari teman-teman. Ada satu hal lagi nih yang penasaran Kak. Soalnya kan tadi dari penjelasan Kakak, kalau untuk UX designer tuh, UI designer, kita kayak harus nentuin benar-benar ciri khas dari misalnya aplikasi atau yang kita buat gitu kan Kak, platform yang kita buat. Itu gimana sih Kak menemukan inspirasi atau semacamnya gitu yang membuat kita khas berbeda gitu Kak? Oke. Itu seiring waktu sih sebenarnya. Berdasarkan pengalaman aku nih pernah bikin ada tergabung di project yang memang dari nol gitu. Otomatis kalau misalnya dari nol nih, kita belum punya style sebelumnya, bikin aplikasi baru atau fitur yang benar-benar baru banget, kalian harus research. Ini UI designer kan aku udah saranin untuk research kan, dan emang harus research. Kalau misalnya nggak ada desain aplikasi, bukan, kalau misalnya belum pernah bikin aplikasi sama sekali atau nggak ada library sebelumnya, berarti kalian harus turun ke usernya, interview lagi ke usernya. Kira-kira siapa sih audiensnya nih? Usernya kira-kira umurnya berapa nih? Anak muda kah? Perempuan atau laki-laki kah? Gendernya misalnya. Ternyata kalau misalnya aplikasinya fokusnya perempuan, terus juga misalnya berhubungan dengan kesehatan atau apa-apa, itu kan ada psychology of color kan. Kalian bisa nyesuaiin cocoknya kalau untuk aplikasi kesehatan perempuan. Aku mau pakai warna misalnya nih agak unik nih, warna biru deh kayak gitu. Tapi biru kan banyak nih warnanya, pilihannya. Pilih warna biru yang agak tuaan atau agak mudaan kayak gitu. Sebenarnya harus dari situ mulai lewat user interview. Tetap kamu harus tahu audiens kamu. Yang namanya kita ngedesain, kita kan harus tahu kita ngedesain buat siapa dan buat apa. Biasanya dari situ mulai muncullah feel-nya. Dari situ muncul feel-nya, cocoknya warnanya ini, font yang kita pakai kayak gini. Nah, nanti kalau udah dibikin, biasanya seiring waktu itu juga akan berubah terus-menerus karena behavior user kan kita menyesuaikan. Akhirnya kebentuk deh desain library. Tetap harus user interview kalau misalnya belum punya guidance sama sekali. Kayak gitu. Harus aware lah usernya siapa dan apa untuk apa kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya kembali lagi ke research yang penting ya Kak. Kita harus mengenal dulu target kita apa, tujuannya apa, baru menyesuaikan dengan temanya. Oh, ada lagi nih Kak pertanyaan. Wow, panjang. Maaf kalau out of topic nih. Saya membaca di Google dan menganggap UI designer dan UX designer itu hampir sama. Banyak perusahaan atau startup yang mencari UI UX designer. Apakah mereka belum memahami perbedaan antara UI UX atau memang ingin mencari yang bisa keduanya? Kalau melihat dari fenomena ini, berarti kita harus kan mempelajari keduanya. Dari Swarna Dwi. Gimana nih, Kak? Bagus nih pertanyaannya, Swarna. Emang itu fenomenanya. Kenapa masih ada perusahaan yang nyari UI/UX designer, tapi ada juga yang nyari UI doang atau UX doang. Sebenarnya itu baik
sebenarnya lebih ke kebutuhan si company, ada yang kayak gitu, atau memang clueless, memang perusahaannya nggak tahu perbedaan UI atau UX designer, jadi mereka cari keduanya. Tapi lebih sering yang aku temuin, lebih seringnya mereka lebih ke kebutuhan sih. Kalau misalnya aplikasinya itu belum besar, baru butuh beberapa staff UI atau UX designer kayak gitu, mereka biasanya nyari combo lah UI/UX designer. Tapi kalau startup yang udah besar, contohnya kayak Traveloka, Gojek, Tokopedia, biasanya mereka udah pisahin karena yang mereka kerjaan itu nggak the whole application. Mereka biasanya cuma ngerjain beberapa kayak bagian check out doang atau bagian homepage doang. Nah, dari homepage itu mereka cari UI designer yang spesifik ngerjain homepage doang. Terus UX researcher atau UX designer yang spesifik ngerjain homepage aja atau check out page aja kayak gitu. Jadi itu sebenarnya lebih ke kebutuhan perusahaan sih. Kalau memang mereka udah kebutuhannya, maksudnya aplikasinya tuh udah besar, udah banyak feature yang mereka punya, jadi mereka udah membagi-bagi dan butuh lebih spesifik, mereka biasanya nyari UI sendiri, UX sendiri. Tapi kalau misalnya kebutuhan desainnya, produk desainnya belum besar dan variasi fiturnya belum banyak, mereka nyarinya UI/UX designer. Kayak gitu sekalian. Jadi emang sih kita harus, kalau aku akan akuin kalau kamu ambil role UI UX designer, otomatis kamu harus ngerjain keduanya, little bit of both kayak gitu. Tapi kalau UI doang ya spesifik UI, UX doang ya UX doang kayak gitu. Jadi ya kalau mau role-nya UI UX, otomatis harus belajar keduanya. Memang benar yang dibilang Suwarno, harus bisa kayak gitu. Oke. Berarti kalau mengikuti perkembangan zaman, apa sih Kak melihat kebutuhan pekerjaan lebih baik saran Kakak, jadi kita mempelajari dua-duanya aja gitu ya Kak, UI UX designernya gitu. Karena emang Ya. kebanyakannya ya yang saya lihat juga UI UX designer gitu kan. Jarang kayak satu-satu. Oke, Baiknya teman-teman. sih bisa ya, sorry aku tambahin ya, baiknya sih emang bisa kedua-duanya. Lebih baik lagi kalau bisa coding, nah makin ini kan makin riuh kan hidupnya. Kayak gitu sebenarnya, memang harus punya skill at least sedikit. Kalau UX harus bisa sedikit UI, kalau UI harus bisa sedikit UX. Lebih baik lagi kalau kedua-duanya, lebih baik lagi kalau bisa coding gitu sih. Ya. Kalau udah bisa lengkap semuanya, nggak usah ditanya deh Kak, udah keren banget ya itu. Iya, jadi CEO aja bikin startup Lengkap sendiri. Iya, keren banget. Yang masih ingin bertanya boleh banget teman-teman. Kita masih ada time ya. Full stack apa nih dari Dwi Ahmad Fajrian? Full stack bisa ngerjain keduanya, semuanya. Selagi menunggu mungkin teman-teman masih ada yang bingung kan yang ingin bertanya apa gitu. Saya ingin sih Kak bertanya satu hal lagi dari yang Kakak jelaskan tadi, kayak kalau kita salah satu kan tugas dari UI designer itu tahap akhirnya kita harus testing lagi nih Kak. Kalau nggak cocok akhirnya harus ngulang dari awal lagi, mengulang lagi apa kesalahannya. Nah, dari pengalaman Kakak sendiri itu gimana Kak? Maksudnya salah berkali-kali atau harus sampai berapa kali jatuh bangun untuk akhirnya mendapatkan menemukan akhirnya? Berkali-kali sih itu benar-benar, jarang sih aku kalau research itu sekali research langsung di ending oke, langsung ketemu yang valid, itu jarang banget. Pasti ujung-ujungnya harus balik lagi ke user, nanya lagi kayak gitu, karena aku mau memastikan solusi yang aku buat itu benar-benar bisa solve their problem ya. Bakal back and forth sih kalau misalnya ngerasa ternyata dari hasil tes belum sesuai ekspektasi, otomatis harus iterasi lagi, dan itu kalian nggak boleh capek ngelakuinnya gitu, harus terus dicoba terus sampai akhirnya mendapatkan hasil yang kalian pengenin. Kalau aku otomatis juga sering, kalau aku berdasarkan pengalaman emang berkali-kali iterasi sih kayak gitu. Itulah makanya susahnya di jadi UX itu di situ. Istilah singkatnya sekarang harus kuat mental gitu ya Kak?
Iya, kuat mental. Karena ketika user interview itu, kalau user interview orang nggak cuman, kamu misalnya user interview pun itu nggak cuman kamu bawa buku notes yang udah isinya list pertanyaan, terus kamu tanya, enggak. Lebih sering ketika kita user interview, pertanyaan yang muncul tuh malah impromptu, nggak kita siapin. Karena kan kita nggak bisa ini ya, eh, mengira-ngira nih usernya bakal bertingkah laku kayak apa, karena seringnya tuh giving me a lot of surprises gitu loh. Kalau waktu user interview taunya, ih aku pengennya dia mencet tombol ini, kok dia malah mencet tombol itu. Nah akhirnya kita harus bisa improv nih pertanyaannya, kayak kok kamu tadi mencet tombol ini sih. Nah akhirnya ngobrolnya di lama banget. Kalau ke satu user itu aku bisa user interview 2 sampai 3 jam. Jadi dalam satu sesi user interview itu bisa butuh waktu yang lama, 3 jam kayak gitu minimal. Belum lagi nge-analyze macam-macam. Jadi memang ini sih lawannya waktu sih kalau jadi UX designer kayak gitu. Oke. Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kayaknya sebetulnya banyak banget sih. Kalau dari saya pribadi aja masih ingin bertanya nih, Kak. Kan kalau yang UX research itu banyak ya, Kak. Berarti kita harus bersosialisasi, bertemu dengan orang. Nah, gimana sih, Kak? Ada nggak pengalaman yang menarik kayak bertemu dengan orang lain yang perlu kita wawancara yang nggak sesuai ekspektasi atau gimana gitu, Kak? Soalnya kita harus pandai-pandai ya kan, Kak? Berbicara Ya. juga berhati-hati pastinya. Gimana sih, Kak? Saran apa Mm-mm, tuh? mm. Nah, ini kita harus bisa menyesuaikan diri sih sama usernya. Kan nggak semua user itu suka ngobrol ya. Tapi satu hal yang aku bisa pastiin nih, mau dia orang yang introvert maupun dia extrovert, orang tuh paling suka ngomongin dirinya sendiri, kayak gitu. Dan dia pasti paling cerewet kalau kita tanyain tentang dirinya sendiri. Jadi mau dia introvert, extrovert, kamu harus bisa gimana caranya bikin interview itu it's all about you gitu. It's all about the user gitu. Nanti otomatis dia bakal banyak ngomong sih. Tapi emang kalau masalah sesuai ekspektasi atau enggak saat interview itu kita nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih, karena semua yang mereka ucapin, semua yang mereka lakuin, semua yang mereka pikirin itu tuh bisa jadi insights gitu. Jadi mau mereka ngapain tuh berguna, selalu berguna buat kita. Selama kita catat, kita record semuanya, terus waktu kita analyze pasti berguna. Jadi nggak pernah ada yang nggak sesuai ekspektasi sih, untungnya sejauh ini kayak gitu. Pasti mereka mau kok jujur kayak gitu, mau kok honest. Karena di awal aku juga udah bilang ke mereka kan kayak jawab aja sejujur-jujurnya, nggak ada salah dan benar. Karena emang kenyataannya nggak ada salah dan benar. Apapun yang mereka ucapin, mereka lakuin itu berguna buat aku sebagai UX designer kayak gitu. Tuh. Oke, siap. Terima kasih banyak nih, Kak, atas Mm-mm. sharing pengalaman dan tipsnya. Nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih. Dan ini Oke. sudah menunjukkan pukul 5 sore. Mungkin teman-teman juga udah ini juga ya, weekend nih mungkin. Ada yang belum makan sore kali. BTW, kamu udah makan sore belum? Belum, abis ini baru mau makan. Oke. Jadi terima kasih banyak nih, udah di akhir sesi aja, nggak terasa banget, pertemuan kita singkat banget, tapi alhamdulillah Ya. semua pertanyaan kejawab ya teman-teman, semua gundah gulana yang ingin diketahui mengenai UI UX designer itu terjawab oleh Kak Nadia. Kalau Terima mau kasih tanya banyak. lebih lanjut, bisa kontak aku langsung ya. Tadi kan di PPT-nya udah ada. Lewat Instagram boleh, lewat LinkedIn. Aku lebih prefer lewat LinkedIn sih. Kayak gitu. Oke, ya benar Hmm. teman-teman semua yang ingin saran atau lebih lanjut lagi info-info dari Kak Nadia mengenai UI Hmm. UX designer, boleh banget ya kontak Kak Nadia di LinkedIn atau di sosmednya juga boleh. Dan jangan lupa Hmm. pastinya untuk stay tune melihat info-info dari Locker Programmer dan follow semua sosmed Locker Programmer karena kami ada di IG juga pastinya di YouTube dan juga di TikTok. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang pada sore hari ini sudah join dan juga kepada Kak Nadia Hayaswari yang sudah memberikan pemaparan materi yang luar biasa, sangat jelas. Jadi saya sangat paham juga bersama teman-teman nih di sore hari ini. Sebelum menutup Oh, acara, kita perlu sesi dokumentasi nih teman-teman. Boleh oke. banget, tolong dong buat open cam
kita bakal sesi dokumentasi. Ayo yang bisa open cam, kita open cam. Kapan lagi open cam sama Kak Nadia? Asik. Oke, ayo yang bisa open cam semuanya. Sebelum kita mengakhiri ini, kita akan dokumentasi. Oke. Boleh kepada operator untuk menyiapkan sesi dokumentasinya ya. Boleh gaya bebas dulu atau gaya cantik boleh? Gaya cantik. Formal dulu deh. 1, 2, 3. Oke, yang gaya bebas boleh. Seru-seruan aja kita di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman sudah berjoin pada hari ini dan juga kepada narasumber Kak Nadia. Terima kasih. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga apa ya? Ini adalah menjadi masa depan UI UX designer semua nih di sini. Amin. Mengikuti jejak Amin. langkah Kak Nadia. Amin. Makasih guys. Oke, terima kasih semuanya. Kasih lokal Saya programmer. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Selamat sore, sampai jumpa di event selanjutnya.